Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 12021414125, jurusan Hukum Tata Negara Syasah, Fakultas Syariah dan Hukum, kelas B, mata kuliah Hukum Islam Asia Tenggara. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, dan masa ini adalah di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Berkembangnya Islam di Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf yang berkembang di Indonesia. Tasawuf tersebut ialah tasawuf Sunni. Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum Islam bercorak Syafi'iyah. Ini ditunjukkan yang berkembang di Indonesia dengan bukti-bukti sejarahnya itu, ya diantaranya Sultan Malikul Zohir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dari hukum Islam. Ia terkenal di pertengahan abad ke-17 Masehi. Perkembangan hukum Islam Indonesia pertama, hukum Islam pada masa kemerdekaan pada 1945. Pada zaman kemerdekaan itu, hukum Islam melewati dua periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI, dan merupakan juga sumber persuasif dari Undang-Undang 1945 selama 14 tahun. Hukum Islam baru menjadi sumber otoratif, sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959. Sebagaimana dapat dikonsideran dekret tersebut berikut ini, bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang 1945, yaitu merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Kedua, hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950. Dari hasil tersebut terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya bernuansakan Islam pada masa dalam fase 5. Paling fenomenal adalah gerakan DI atau TII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 1945 atau 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi jika Indonesia terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas pada masa itu. Yang ketiga, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kali itu yaitu Masyumi, dan terpaksa dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno karena alasan tokoh-tokohnya terlibat dalam pemberontakan di PRRI di Sumatera Barat. Penegasan terhadap pelakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkompilasikan hukum Islam di bidang tertentu.
dan upaya membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988. Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan penyebarluaskan kepada Menteri Agama. Yang keempat, hukum Islam di era reformasi dan sekarang, yaitu pada saat lengsernya pemerintahan Soeharto, terjadinya gemuruh demokrasi dan kebebasan makin meningkat di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang di era ini, setidaknya hukum Islam mulai menempati posisi secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3 garing MPR tahun 2000, yaitu tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ia semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama terdapat di pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Kemudian adanya teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pertama, adanya teori kredo atau syahadat. Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kali syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Kemudian kedua, ada teori receptio in complexu teori. Receptio in complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah masuk memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan. Kemudian ada teori resepti, yaitu teori resepti menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Kemudian ada yang keempat, teori resepti exit. Itu diperkenalkan oleh Dr. Hazairin SH. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamir kemerdekaan Indonesia dan UU Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptio bertentangan dengan jiwa Undang-Undang 1945. Demikian